Baik, Bapak Ibu sudah makan ya? Gitu. Dan Alhamdulillah sudah. kondisi ini kondisi yang bagus buat kontemplasi sebelum habis makan gitu, ngantuk santai gitu. Kondisi alfa ini coach. Alfa ya, ya. Kondisi yang bahaya gitu. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan apa yang telah kita lakukan selama 3 hari ini ya. Karena biar paham apa yang dilakukan, sebenarnya yang kita lakukan dari pagi, dari kemarin, dari 2 hari lalu itu lebih banyak menaruh goals kita di dalam pikiran kita agar menjadi ide tindakan kita hampir setiap hari. Karena Bapak Ibu, kita berhadapan saat ini dengan kondisi yang pikirannya banyak orang chaos ya, termasuk ya mungkin saya juga ke bawah kali ya, karena banyak berhadapan dengan kondisi tantangan, baik tantangan penyakit maupun tantangan ekonomi, termasuk juga para mitra kami, para saudara-saudara kami, para tunanetra yang ada di challenge. Dan kadang-kadang ketika ada tantangan itu yang jadi masalah bukan tantangan itu sendiri, tapi emosi kita yang berhadapan dengan tantangan sehingga kita sangat sulit menemukan ide solusi. Dan ini menjadi challenge. Jadi hari ini latihan bukan hanya tentang mengejar goals, tapi juga kita bicara bagaimana pikiran kita bekerja, membentuk perilaku kita, termasuk membentuk perilaku untuk membuat perubahan. Karena saya ingat banget kata-kata seorang trainer Paul McKenna katakan bahwa sebenarnya sukses or tidak, kaya or miskin sebenarnya just a matter of thinking gitu. Hanya sekedar pola pikir, thinking pattern kita yang amburadul. Tugas kita hanya menselaraskan pikiran, memastikan bahwa tindakan kita selaras dengan pikiran. Nah, kehidupan kita selalu banyak fokus pada how to. Jadi, gimana caranya, gimana caranya. Merupakan satu hal penting di balik cara adalah tentang apa yang kita pikirkan. Apa yang kita rasakan ini lebih penting dibandingkan. Karena orang, seperti sering saya bilang, kalau orang nggak ngerti melakukan sesuatu bisa diajarin. Tapi kalau orang malas melakukan sesuatu, itu yang sulit diajari. Dia butuh pendalaman tentang cara berpikirnya. Termasuk dalam mengejar tujuan. Beberapa orang mengejar tujuan dengan passionate, menyelesaikan berbagai macam tantangan, meloncatin dan sebagainya. Beberapa orang memilih berhenti untuk mengejar tujuan. Pertanyaannya mengapa ada orang berhenti, ada orang maju terus. Nah, ini tentang program pikiran yang ada dalam pikirannya. Saya ingat banget Anthony Robbins, salah seorang speaker itu pernah menodongkan senjata sengaja, menodongkan senjata pada di dahi orang gitu. Coba sekarang sebutkan bagaimana cara kita mencapai langit. Gitu. Awalnya didiemin, nggak pakai senjata kan. Oh susah ini. Dan sekarang you have 3 seconds. Anda punya 3 detik. Tentukan berikan ide pada saya bagaimana mencapai langit. Macam-macam lah itu. Kursi ditata, semua kursi tumpuk dan macam-macam gitu. Akibatnya ide menjadi ada gitu. Makanya Antonio mengatakan, yes, itu manusia. Kadang manusia itu butuh dipepetkan pada suatu kondisi sehingga mikir. Sehingga kan nggak enak berpikir dalam kondisi nggak enak itu kayak kenapa nggak gunakan seperti kata Rasul tadi kan ada 5 kondisi ya, waktu luangmu dan waktu sempitmu ya. Dan kita sering sekali memikirkan kenapa orang bisa menemukan ide di waktu terancam karena fokus. Kalau kita terancam ada sesuatu ya, mungkin film-film kita sering lihat lah. Orang yang terancam sesuatu bisa lebih kreatif, bisa punya ide banyak untuk menyelesaikan tantangan hidupnya. Why? Karena pikirannya fokus. Karena pikirannya melibatkan semua hal dan dia harus selesaikan itu. Tapi kan nggak enak posisi itu, posisi di mana kita dipaksa harus mikir dalam kondisi sempit gitu. Makanya sering sekali ada perkataan yang mengatakan gini sebetulnya. Bila Anda tidak bisa dipaksa bila Anda ditawarkan surga tidak bergerak, maka mungkin neraka lebih baik bagi Anda ditawari.
Karena for some people ngejar kenikmatan malas gitu. Tapi begitu diancam. Ada istilah surga dan neraka itu sebenarnya alat untuk memotivasi gitu. Pain and pleasure istilah orang kan gitu. Kalau kita tidak termotivasi oleh surganya, mungkin motivasilah dengan nerakanya. Gitu. Mengapa orang sholat? Bisa dua kemungkinan, mengejar surga atau menghindar neraka. Pertanyaannya kita lebih banyak kemana gitu. Kalau menghindar neraka, artinya kita masuk surga level bawah pun ya oke lah, nggak apa-apa, ambil masuk surga gitu. Itu Kalau terkait sama program seseorang nggak sih, meta program seseorang? Moving definitely, away, moving forward. definitely ya. Pertanyaannya sebenarnya gini, in term of tujuan goals gitu. Kita lebih bagus melakukan re-engineering tentang metaprogram kita, engineering program mental kita. Why? Gitu. Karena seperti yang Anthony Robbins bilang, Anthony Robbins melontarkan senjata pada orang gitu. Karena sebelumnya tanyakan siapa yang punya giving ID how to reach the sky gitu. Oh, susah gitu. 5 orang dipanggil ke depan. Oh, jawabannya bercanda. Krek. Misalnya kami gitu gini. Giving ID in 3 seconds. Otherwise juga jadi termotivasi gitu. Pertanyaannya kan kalau orang saya kan motivasinya menghindar ya mau enak nggak sih sebenarnya posisi itu kan nggak nyaman. Nah untuk bilang mendalik ya kita terpaksa cari uang, kita nggak punya uang, ada orang kita cintai masuk rumah sakit, sungkir balik cak kan mungkin dapat gitu, tapi dapatnya kan nggak enak. Kemudian nggak enak posisi terus, tapi kan kalau kita dipaksa dalam posisi itu terus hidup menjadi nggak nyaman gitu. Kan kadang-kadang ini tadi saya bilang tuh surga dan neraka itu harusnya menjadi kita lebih enak mengejar surga. Why gitu? Karena kita mengejar dalam posisi rileks, nyaman gitu dibanding kita depres. Kecuali memang sebagian orang, bahkan di Indonesia saya lihat banyak orang lebih suka begitu. Saya berkali-kali cerita, ada OB di rumah di kantor saya waktu tempat saya kerja. Ya kos kecil Pak, motor nggak bisa, dapat ngedumel, motor ngedumel. Ya nggak lama kemudian istrinya sakit, masuk rumah sakit, jungkir balik dari pinjaman 17 juta, gitu kan? Dan setelah dapat dibayar, kemudian ya dia jungkir balik juga bayar cicilannya, utang dan sebagainya. Begitu selesai, saya bilang tuh bisa beli motor 17 juta, gitu kan? Iya Pak, saya bilang iya, makanya sebenarnya lu bisa beli, saya bilang kan gitu. Masalahnya dia butuh dipres untuk bisa mengalahkan potensi. So ada istilah kadang-kadang ujian itu bagus untuk melihat siapa kita, gitu. Ujian hidup ya, gitu. Nah, karena kadang-kadang memang manusia butuh dipres untuk bisa mengeluarkan potensinya. Nah itu nggak bagus juga, karena posisi keluarga potensi dalam posisi dipencet orang gitu, atau ditekan orang kan nggak enak gitu ya gitu. Lebih bagus kita mencari dalam kondisi nyaman, dan di sini pembelajaran terjadi. Karena misalnya tidak orang suruh baca buku atau baca ilmu pengetahuan dan sebagainya. Untuk orang-orang fokusnya menghindar dia males buat apa? Kalau orang mengejar kan someday somewhere kita nggak tahu kan. Ini ilmu knowledge dibutuhkan dalam hidup kita. Tapi kalau untuk orang yang itu ya ntar aja lah kalau ada kebutuhan. Itu yang SKS, sistem kebut semalam. Kalau mau Ya. ujian, baca buku. Ternyata kan bisa sebenarnya, cuma polanya dia ulangi lagi tahun depan. Polanya dia ulangi lagi. Bukannya dia belajar terhadap pembelajaran tersebut, tapi dia ulangi karena dia menyukai tertekan gitu. Makanya hidupnya tertekan terus hidupnya. Dia nggak bercanda sebenarnya. Beberapa orang memang begitu, dia nggak gerak, santai gitu. Tapi begitu ada kejadian, di pressure dan itu gerak. Harusnya kita nggak begitu. Kita lebih makanya kata Rasul kan pahami waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Jadi ketika luang ya kita karena ujiannya kan datang at any time, kita nggak tahu ujian kita apa sih. Tapi ujian untuk membangkitkan kita, menemukan kita. Berapa orang kita lihat sulit, is okay, tapi lama-lama kan dia tumbuh di situ. Itu sih ya penting. Nah, hari ini sebenarnya kita bukan hanya tentang metode 55, ini tentang how the brain work, how the mind work, bahwa ini mempengaruhi kehidupan kita.
kita kan paham bahwa yang membedakan kita dengan binatang adalah pikiran, otak. Tapi sering sekali kita tidak menggunakan maksimal. Makanya Einstein bilang kita tuh baru 10%. Baru 10%. Belum Itu arti. PVC cuma ada di manusia doang. Ya. Hewan nggak ada. Ada di monyet, tapi nggak Tapi nggak sempurna manusia. Ada di kera. Makanya kera itu perilakunya mendekati kita ya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang visualisasi dan sebagainya. Terus sekarang kita lanjut sedikit materi kita tentang karena gini, hari ini kita banyak melakukan teknik visualisasi dan sebagainya karena dalam keseharian memang begitulah otak kita bekerja. Gitu. Otak kita itu bekerja banyak menggunakan imajinasi, cuma memang prosesnya tidak lambat, cepat banget. Nah, sekarang mau cerita dulu ini sebentar ya, sebelum kita nanti latihan. Jadi materi 55 kali 5 atau 5 kali 55 gitu ya, itu sebenarnya metode afirmasi. Jadi nanti kita diminta menuliskan. Kalau saya berharap Bapak Ibu membeli satu buku. Bukunya kita tulis depan adalah Manifestation Journal, jurnal manifestasi, jurnal mewujudkan mimpi kita. Jadi tekniknya sederhana, cuma memilih satu afirmasi dengan kata-kata yang pendek, kemudian menuliskannya 55 kali, jadi cari waktu yang santai gitu, selama 5 hari. Setelah itu nggak nulis selesai, kita tinggal nanti tiap sepekan sekali kita monitoring. Setelah itu istilah orang let it go. Let it go and let it cut, bahasa tambahannya gitu kan. Just let it go, let it cut, design. Biarkan Tuhan yang menentukan. Tugas kita ada memelihara afirmasi yang kita buat. Karena dalam hidup sebenarnya sederhana mencapai satu. Putuskan kita mau kejar apa, becoming energetic match. Energetic match itu adalah ketika kita memutuskan sesuatu, kemudian punya belief yang kuat, kemudian datang ide atau insting, ikuti. Gitu. Itu terjadi energetic match. Gitu. Tapi kalau nggak itu, nggak match lagi gitu. Setelah itu baru terima perwujudan atau manifestation. Gitu. So, cara nulisnya sederhana, tuliskan kalimat pendek. Nah, aslinya penulisannya harus saya telah mendapatkan. Cuma kemudian teknik ini kemudian ditentang oleh termasuk para hipnoterapis karena kalau kita misalnya posisinya lagi nggak punya duit, kemudian kita katakan alhamdulillah saya telah mendapatkan uang 10 miliar gitu. Kan itu menjadi kontra secara internal. Maka bahasa terbaiknya adalah kita alhamdulillah saya telah merasakan mendapatkan uang sekian. Saya telah merasakan mendapatkan sesuatu. Tentu sebelum nulis kita melakukan proses namanya visualisasi dulu. Apa yang kita maksudkan dengan merasakan mendapat. Jadi kita membayangkan dulu tujuan kita sudah dicapai, apapun itu tulisannya, kemudian kita buat tulisan pendek. Alhamdulillah saya telah merasakan mendapatkan titik. Atau alhamdulillah nikmat mendapatkan titik bisa saya rasakan. Atau apapun itu gitu. Tentu sebelum nulis nanti kita ada visualisasi segala. Cara nulisnya sederhana, beri waktu pada diri kita. Jadi jangan cara menulisnya kita lagi posisi buru-buru, kita posisi santai segala, beri waktu kita sejam atau 2 jam setiap hari, gitu. Bisa habis subuh atau kapanpun itu. Beri waktu menikmati penulisan. Kemudian sebelum nulis kita gunakan anchor bahagia, nanti kita bareng membuatnya. Biasanya kalau saya dengerin musik relaksasi, itu santai dengerin musik relaksasi. Gitu. Kemudian beli buku Manifestation Journal, gitu. Khusus ya. Kemudian baru kita mulai. Tulis 50 kali selama 5 hari dibagi dalam berapa sesi. Maksudnya berapa sesi? Biar kalau saya biasanya pagi dalam 5 sesi, tulisnya 15, kemudian berhenti. Kemudian bayangkan impian kita. TAK itu secara visual, auditory kalau ada suara, kinestetik kita bayangkan perasaan. Kemudian kita lagi lihat timeline kita tuh. Ada kembang api dan sebagainya. Kalau perlu kita turun merasakan kembali perasaan.
mencapai itu. Kalau kita mengeluh, pegel nih segala, istighfarin itu. Setelah itu tulis lagi. Coba buku saya kemana tuh? Saya udah lama nggak nulis lagi, pengen buat lagi. Tulis lagi tuh apa tulisan kita. Misalnya awal bisa 15, 10, 10, 10, 10 gitu. 10 baris ya. Kemudian setiap jeda selesai berhenti, bayangin timeline kita, bayangin kita merasakan kembali. Selesai, baru kalau ada aduh capek ini, istighfar kalau ada keluhan. Jadi istighfar, pastikan ketika menulis kondisi kita bahagia. Clear ya? Gitu. Dan nulisnya gitu sebenarnya. Jadi nanti beli buku, kemudian tulis manifestation di 5 atau halaman pertama kita tuliskan tentang afirmasi yang mau kita buat. Nah, cuma afirmasi ini hasil dari mimpi kita. Jadi itu sebenarnya tulisan pendeknya mimpi kita ingin dapetin apa, kita bayangkan dulu, kemudian tuliskan tulisan pendeknya. Alhamdulillah saya telah mendapatkan, misalnya rumah ya. Alhamdulillah saya telah mendapatkan rumah. Yang dimaksud rumah itu ya adalah sesuai dengan yang kita bayangkan. Rumah misalnya 3 lantai 1 apa, lantai 2 apa, lantai 3 bentuknya seperti apa, dan rasakan kebahagiaan dan sebagainya. Setelah itu baru kita tulis. Nah memang semua yang bagus nanti kita buatkan anchor, pertama anchor bahagia, kemudian anchor bahagia mendapatkan impian. Jadi satu anchor bisa untuk semuanya. Clear ya? Gitu. Kalau udah clear, kita akan buatkan anchor. Namun sebelum buat anchor, kita pastikan dulu satu, kita buat anchor, pastikan dulu kita udah tahu goalsnya, tujuan yang kemarin kita buat, pastikan kita dapat. Kita bisa bayangkan, gitu. Penting, gitu. Kemudian ambil satu momen bahagia di masa lalu. Jadi kita akan jadikan 2 event, gitu, untuk satu anchor. Bahagia lalu kalau kita ingat, kita sangat passionate, sangat suka gitu, dan itu teringat. Yang kedua buat kode. Kode itu kalau kode pakai jempol ini kan terlalu sering ya, jempol begini sering itu. Yang perlu kita lakukan kode apa, misalnya kayak pegang ini atau pegang ini atau apapun itulah kodenya. Yang kalau kita gunakan itu unik untuk kebahagiaan kita atau apapun. Nah cara buat anchor nanti kalau Bapak Ibu mau buat sendiri di rumah, duduk tenang gitu. Kemudian bayangkan apa yang mau kita inginkan, ambil satu momen bahagia di masa lalu. Kemudian ini anchor belum digunakan. Kemudian ekspor secara visual apa yang terjadi, secara auditori apa yang terjadi, kinestetik, rasakan kembali ada di sana. Setelah kuat baru gunakan anchor, pegang ini misalnya. Katakan ke dalam diri kita bahwa kode ini terhubung dengan perasaan dan pengalaman ini. Kapanpun dimanapun kita gunakan kode ini, seluruh perasaan itu hadir. Begitu selesai, setelah itu kita bayangkan kembali, lepasin tangannya, bayangin kembali kalau kita mencapai tujuan kita. Kebahagiaan mencapai tujuan, visual atau kinestetik, seakan itu hadir dan katakan alhamdulillah. Kemudian gunakan kembali anchor kita. Kapanpun dimanapun, kita akan merasakan kembali perasaan bahagia, termasuk perasaan mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Baru selesai lepas. Itu cara ya kalau mau lakukan sendiri. Oke, sebelum mulai saya jawab pertanyaan dulu. Goal kesehatan boleh, Pak. Goal itu boleh apa aja? Apapun, mau kesehatan boleh, mau apapun boleh. Walaupun nanti kesehatan, kalau ada yang mau teknik POA, Power Acceptance bisa ke admin, ambil aja di situ ada. Kita sudah buat video tentang teknik POA. Tapi pakai ini pun boleh. Kalau kita teknik POA, kita lebih mengaktifkan stimulan imunitas tubuh. Tapi pakai ini pun bisa. Oke. Ada pertanyaan tentang ini, anchor? Jadi anchor itu sebenarnya namanya disebut anchor karena
proses bahagia di masa lalu dijangkar. Jadi kayak perahu kan menjangkar, menyetop gitu. Nah, kemudian membawa data itu ke hari ini. Oke? Kalau nggak ada kita lakukan dengan santai, boleh letakkan semua, duduk tenang. Kita akan masuk ke kondisi relax, kemudian kita akan install program. Oh, jangan lupa sebelum masuk ke sana gunakan kode bahagia kita. Kode boleh apa aja. Apapun yang Bapak Ibu gunakan, mau pencet jari manis, jari telunjuk, jari apapun boleh, atau mau apapun boleh, gerakan apapun boleh. Dan nanti saat buat kode, kita kalau perlu pakai suara. Jadi nggak hanya gerakan tubuh, tapi katakan yes, apapun itu. Yes, artinya semua kebahagiaan hari itu. Atau apapun itu suara apa yang akan kita gunakan. Oke? Oke, yuk. Tenang, dulu tenang, tarik nafas. Pejamkan mata. Tarik nafas lagi, keluarkan. Sekali lagi tarik nafas, keluarkan. Sekali lagi tarik nafas, keluarkan. Tarik lagi, keluarkan. Sekali lagi tarik nafas, keluarkan. Rasakan keadaan kita di ruang ini. Suara-suara di sekitar kita. Perasaan kita yang rileks, tenang, dan nyaman. Serta apapun yang muncul di dalam pikiran kita. Biarkan semuanya membawa kita masuk ke dalam alam rileks yang sangat bagus sekali. Dan bayangkan di depan kita ada tangga jalan yang turun ke bawah, di mana di bawah, di lantai 10 di bawah kita ada tempat istirahat yang nyaman. Dan setiap tangga yang turun membawa kita masuk ke dalam alam rileks yang sangat baik. 10, turun, 9, 8, jauh lebih turun, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Bagus. Dan kita memiliki tempat rileks yang sangat baik. Membuat tubuh makin rileks dari kaki, bergerak ke betis, bergerak ke paha, melewati punggung kita, melewati dada kita, merilekskan rileks sekitar otot, berputar sekitar mata, dan memberikan kesegaran rileks ke dalam tubuh kita. Tubuh menjadi lemas, rileks, dan nyaman. Bagus, Pak. Dalam kondisi ini, saya ingin Bapak Ibu memikirkan satu hal di dalam hidup Bapak. Yang kalau diingat lagi, membuat kita bahagia. Sangat bahagia. Kembali ke sana. Bila itu sebuah gambar, besarkan gambarnya. Tidak ada suara, besarkan suaranya. Seiring dengan suara yang ada, membuat kita jauh lebih rileks, jauh lebih dalam. Bagus sekali. Mana Mas? Bagus sekali. Udah ketemu alamatnya? Itu yang nyari alamat. Oke. Suara-suara itu membawa kita makin rileks, makin dalam, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Dalam kondisi ini, saya ingin membayangkan kebahagiaan yang kalau diingat sangat bahagia. Kuatkan kembali suaranya.
besarkan kembali gambarnya. Dalam kondisi ini, Bapak Ibu bisa gunakan tombol atau tanda dan katakan kepada diri, mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, tombol atau gambar ini akan terhubung dengan perasaan dan pengalaman ini. Tubuh mengerti, pikiran mengerti. Dan Bapak Ibu boleh lepaskan kodenya dan bawa pikiran kita ke bawah mimpi yang mau kita capai. Bayangkan kembali mimpinya dan perhatikan, lihat, dengar, dan rasakan perasaan kita terhadap mimpi tersebut. Ini seperti kejadian nyata, bahkan kejadian yang sangat nyata. Lihat dengan merasakan bagaimana kebahagiaan kita saat itu mendapatkan mimpi. Bagaimana orang-orang melihat kita. Dan bagaimana kita bisa berkontribusi pada diri kita dan orang lain. Bagus sekali. Dan sambil kita membayangkan kebahagiaan ini, kita kembali menggunakan tombol kita. Tombol ini terhubung dengan dua hal, yaitu kebahagiaan kita serta kebahagiaan tercapainya mimpi. Ini ada dua kebahagiaan yang menyatu di dalam kita. Ya, kapanpun, dimanapun, Bapak Ibu mau menggunakan kembali kode ini. Kode ini terhubung dengan perasaan positif, perasaan nyaman, rileks, bahagia. Bagus sekali. Mulai hari ini, hari-hari selanjutnya, tombol ini menjadi bagian dari hidup saya. Sehingga setiap saya gunakan tombol ini, muncul perasaan, pengalaman, hadir di dalam diri saya. Bagus sekali. Bagus sekali. Kini, Bapak Ibu mempunyai tools, mempunyai kelengkapan, dan hanya menggunakan tombol ini atau kode ini, seluruh perasaan, pengalaman, kebahagiaan hadir bersama kita. Terus, kita akan bangun dari relaksasi ini dalam hitungan 5, 1, 2, 3, siap-siap bangun. 4 dan 5, boleh buka mata. Oke, itu kode kita. Kode yang akan kita gunakan di dalam saat menulis tujuan kita. Dan cara inilah cara yang baik karena kita menuliskan dengan kondisi bahagia. So, kita kembali lagi ke sini. Jadi, cara nulisnya adalah pertama, ucapkan bismillah dulu, kemudian gunakan kode kita, kemudian tuliskan mulai dengan alhamdulillah, saya merasakan mendapatkan titik-titik. Kemudian luangkan waktu sambil relaksasi, kemudian tulis itu pelan-pelan selama 5 hari. Jadi tulis 15, kemudian duduk tenang, pikirkan kembali mimpi kita, kemudian istighfar bila pernah capek dan sebagainya, kemudian selesai, tenang, tuliskan lagi 10. Saya tuliskan lagi 10 sampai 55 hari itu selesai. Ya, kurang lebih nggak nyampe sejam sebenarnya sih kalau kita santai, tapi santai ya nulisnya. Jangan nulis dengan kondisi gerasa-gerusu atau terpaksa atau apa. Sediakan waktu. Karena menuliskan ini sebenarnya bukan hanya menulis, ini menulis perjalanan hidup. So, tuliskan dengan santai. Oke, untuk sini ada pertanyaan tentang menuliskan afirmasi. Jadi tuliskan kalimatnya pendek, gak usah panjang ya. Cuma kita mengerti makna dari kalau kita sebutkan alhamdulillah
saya telah mendapatkan rumah. Kita ngerti yang dimaksudkan rumah itu apa, sesuai dengan bayangan yang kita inginkan. Satu goal itu 55 itu, Pak. Ya, itu untuk 5 satu goal. baris. Ya, untuk satu goal. Oh, Tulisannya sama. kalau goal itu kan ada di kesehatan, spiritual, dan segala macam itu kan. Nah, itu satu-satu tuh. Ya, satu-satu. Selesaikan satu-satu. Satu-satu. Biar pikiran bawah sadar kita memahami lebih dalam. Kita sedang Selama 5 hari. Ya, selama 5 hari. Sehari 55 gitu maksudnya, Pak? Sehari 55 kali selama 5 hari. Oke, baru ke goals yang lain Nah, gitu ya. itu. Ya, bagus yang betul gitu. Karena kalau terlalu banyak nanti bingung. Pikirkan satu hal besar yang kalau kita lakukan akan mempengaruhi banyak yang lain. Kasarnya Pareto ya. Satu hal besar. Okay. Kalau misalnya uang banyak menyelesaikan banyak hal, fokus itu aja. Paham. Ya, gitu ya. Paham. Ya, sip. Paham. Jadi pikirkan. Jadi cara menurutnya begitu, kondisinya rileks dan nyaman ya. Dan berikan waktu buat kita. Kalau bisa nulisnya nggak dijeda, maksudnya jangan tuliskan 10 kemudian kita main dulu. Enggak, nulisnya sekaligus gitu, sampai 55 gitu. Relaksasi dulu nggak apa-apa, lama nggak apa-apa, tapi ketika dalam proses penulisan gitu. Dan ya ini nggak bisa nulis. Kali duduk gitu ya. Kali duduk, 10 ini kemudian main dulu, nanti sore itu nggak bisa. Tulisnya langsung 55. Kalau lewat sehari kembali dari awal loh. Jadi misalnya 5 hari nih, kita lupa itu kembali dari awal. Aturannya gitu. Siap. Jadi jangan jahat gitu. Jadi ini harus 5 hari interval. Sesuai dengan step ini. Maaf Pak, kalau saya nggak dengar, kalau 55 kali itu kenapa ya Pak alasannya Pak? Tadi udah disebut Pak. 55 kali itu adalah ya tadi ada nilai-nilai spiritual di situ di angka 55. Cuma 55 itu konsepnya adalah membanjiri pikiran kita dengan afirmasi. Itu kuncinya. Kemudian kata 55 ini dipakai karena itu tahun 19 awal 19 tahun lah gitu. Itu ada konsep spiritual, coba psikolog memperlihatkan 55 itu angka yang bisa memperbanyak afirmasi gitu, dalam repetisi. Ya, terima kasih. Oke. Clear ya cara nilainya. Oke, kemudian selesai itu, kemudian kita membuat ini kita diskusi lagi. Kita membuat namanya Jack Canfield. Jack Canfield adalah penulis The Soup of the Soul, for the Soul. Dia mengatakan jangan hanya nulis 55 kali 5. Sebaiknya Anda juga membuat perencanaan atau to-do list 5 kali pagi, 5 hari siang, 5 hari malam. Maksudnya buat apa? Cari tindakan yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan kita. Karena kembali kritiknya adalah bukan berarti menulis kemudian kita kemudian duduk tenang-tenang tiduran ujuk-ujuk itu datang enggak gitu. Tulisan itu kembali akan masuk ke dalam pikiran kita dan kemudian akan muncul bentuk intuisi yang perlu kita kerjakan. Itulah harus diikuti intuisinya. Kemarin tidak kita latihan. Nah, menurut Jack Canfield bagusnya kita buat perencanaan 5 pagi, 5 siang, 5 malam. Gitu. Pagi itu artinya ketika habis subuh kita mau ngapain aja hari itu. Kemudian tuliskan kalau mau tuliskan di buku Manifestation Journal. Hari itu misalnya hari itu saya ingin sholat duha, tulis di situ. Apa tulis di situ. Hal-hal yang mendekati kita dengan tujuan. Nah, dari kita ditambahin misalnya aktivitasnya adalah kembali ini ngacu ke kajiannya si David Hawkins gitu. Makanya saya memberikan arahan buat tiap pagi sehingga kita perlu bawa Quran
Quran kecil gitu. Baca tafsirnya kalau perlu, kalau bisa baca Qurannya boleh gitu. 5 ayat pagi, 5 ayat siang, 5 ayat habis maghrib gitu. Kalau ini terjadi, kita stay connected dengan dengan Allah gitu. Yang kedua, setiap pagi, ketika pagi jelang siang gitu, misalnya kita buatkan pagi nih. Di siang hari kita evaluasi. Tadi pagi itu kita ada dasarnya ada dosa apa, ada perbuatan apa yang melanggar kita. Kita buat istighfar. Ini masuk bagian to-do list ya, misalnya membaca istighfar di pagi hari saat kita mengevaluasi, misalnya tadi pagi kita mencela orang dalam hati walaupun ya tidak. Astagfirullahaladzim, lalu saya tadi ini. Atau kita pernah terlintas khayalan buruk, atau kayak nggak mungkin dia tercapai gitu. Istighfarin gitu. Jadi di siang hari kita evaluasi kegiatan pagi, di malam hari kita evaluasi kegiatan siang. Gitu. Siang tidur kita evaluasi semua deh. Apa yang terjadi hari itu. Nah, ada pesan. Nah, ini pesan dari seorang ustadz yang menurut saya baca kajian ternyata luar biasa ya. Perbanyak bacalah wala quwwata illa billahi aliyil azim. Karena ini kalimat ini saya pikir hanya istighfar. Tapi ini kalimat luar biasa sebenarnya. Kalau bahkan beberapa hadis, maka saya cek kembali di beberapa kajian, saya nggak tahu hadis ini sahih apa enggak ya. Kalau kita sering baca ini 100 kali setiap hari, ada perubahan, bahkan salah satunya dihindari dari kefakiran. Dan ini bisa kita amali. Saya tulis habis sholat 20 kali itu maksudnya agar setiap satu hari itu 100 kali. Boleh lebih maksudnya gitu. Kata, mungkin pernah tahu ya ceritanya ada ketika Rasulullah habis perang gitu, ada orang tua datang, anaknya hilang, dicari-cari nggak ketemu sama Rasul. Kemudian Rasul bilang, ini kalau nggak dia pergi kemana, atau anak ini ditahan musuh. Nah makanya kemudian Rasul suruh bacalah la haula wala quwwata illa billah. Ya, diamalkan oleh orang tuanya, gitu. Nggak taunya besok paginya anaknya sudah datang. Dan anaknya itu ternyata ditahan musuh pakai rantai yang cukup kuat. Dan perjalanan anak itu dari tempatnya itu kurang lebih ada yang bilang 5 hari, ada yang 7 hari berkuda gitu. Artinya sangat jauh. Tapi anak itu bisa tahu malam-malam entah kenapa rantainya terlepas dan tahu udah dekat. Udah masuk ke perkumpulan kaum muslimin gitu. Jadi katalah halawala quwata ini saya banyak dapat cerita ini yang lagi berhaji, seorang ibu-ibu gitu. Dia kedesak-desak udah gak kuat berhaji gitu karena terhalang. Kemudian dia baca itu, entah kenapa ada askar tentara yang saja menyuruh ibu itu lewatkan itu, banyak cerita saya pikir. Saya pikir dahsyat juga kata-kata ini. Jadi kita boleh amalkan ini. Kemudian amalan lain lah. Yang berikutnya yang kita sarankan pada Bapak Ibu, sedekah setiap hari walaupun cuma 1.000 atau 500 atau berapapun zakat. Ini ada dahsyatnya luar biasa Bapak Ibu. Ada tunanetra kita, binaan kita. Dia ingin banget naik haji. Dia bilang saya mau nabungannya ke Allah gitu. Jadi tiap hari habis mijit gitu dia taruh di kotak amal. Kadang 1.000, kadang 2.000, pokoknya taruh. Tapi dia konsisten, nggak pernah lewat gitu karena dia punya masjid dekat. Entah kenapa tahu-tahu nih kembali petunjuk Allah. Tahu-tahu ada orang donatur kasih ke masjid untuk berhaji. Yang menarik, semua pengurus masjid itu sudah berhaji. Jadi jatah hajinya diberikan pada tunanetra yang sudah datang ke masjid. Dan kita kembali, apakah ini sebuah kebetulan? Walau alam. Kalau saya bilang sih nggak ada kebetulan dalam Islam. Tapi ini hasil dia nabung sama Allah untuk naik haji. Jadi dia taruh sedekah di kotak amal tiap hari pulang. Kadang 500 perak, kadang. Yang penting bukan sekali besar. Yang penting adalah kesadaran. Kenapa? Secara sains juga orang bersedekah itu akan membangun program pertama, program kelimpahan bahwa dia kaya, makanya bisa sedekah. Yang kedua, melembutin hati. Ada pembelajaran dari seorang tokoh NLP gitu, meminta kita kalau Anda mau
capai tujuan, maka lembutkan hati Anda. Ada istilahnya kadang-kadang gini, mereka misalnya mau kasih uang 100.000, 50.000-nya dia transfer kemana, 50.000 beli nasi padang dia kasih langsung. Dia ingin mendapatkan ekspresi muka orang yang mendapatkan rasa bahagia. Disitulah dia kebahagiaan memberinya, dia ingin dapetin. Maka sedekah setiap hari itu disarankan. Bukan hanya Islam sebenarnya yang menyarankan, tokoh-tokoh yang umum pun begitu. Karena secara sains, orang yang bersedekah itu melembutkan hati, mengayakan hati, membuat hati itu kaya, dan dengan kondisi mental itulah kita membuat kita mudah mencapai tujuan. Yang terakhir itu, yang to-do list itu boleh macam-macam, cuma ini yang kita sarankan selain hal lain adalah kapanpun kita keluar uang, gitu, ucapkan alhamdulillah. Kapanpun kita menerima uang, udah pasti alhamdulillah. Kapanpun kita keluar, ucapkan hal yang sama. Alhamdulillah. Oh, kemarin saya kasih tahu ya. Jadi kemarin kita bahas di Happy Money. Ini di Jepang dilakukan. Jadi kita mau keluarin uang, alhamdulillah. Mau transfer uang, alhamdulillah bisa transfer. Alhamdulillah ini menerima. Kadang-kadang dalam hidup kita tuh kita mau memberikan sesuatu untuk bahagia, bisa berikan sesuatu untuk orang kita cintai bahagia. Tapi biasanya kita tahu kita keluar harus betulin kulkas, habis misalnya 1,5 juta, 1,5 juta, harus keluar uang, itu jangan gitu. Usahakan karena uang yang kita keluarkan sebenarnya memberi rezeki bagi orang lain. Kita keluarkan, ucapkan juga dengan tetap alhamdulillah. So ini sarannya, buat rencana pagi, buat rencana siang, dan buat rencana malam. Rencana siang, malam, evaluasi, kemudian buat rencana buat pagi. Jadi waktu malam itu jelang tidur, beberapa hadis menyebutkan jelang tidur kita buat besok pagi mau ngapain ya. Paginya kuatin kembali, evaluasi itu rencana yang sudah dibuat, mau kita kerjain atau ada revisi. Menurut Jack Canfield, dia kan seorang guru Jack Canfield dulu. Kemudian sekarang menjadi miliarder. Why? Tahu-tahu dia pengen punya duit antara 100.000, saya lupa juga, 100.000 apa 1 juta US dollar. Bagaimana caranya saya punya uang 1 juta US dollar? Kemudian dia pikirkan tuh uang 1 juta sampai tidur, sampai apa gitu. Sampai terbetik tentang buat buku. Dan buku Chicken Soup for the Soul adalah buku bestseller. Dan buku dia melambungkan, kalau di sana kan buat buku, kalau bestseller jadi orang kaya gitu. Karena royaltinya dibeli banyak orang. Jack Canfield bukunya baru 1, Chicken Soup for the Soul, tapi legenda. Apa yang dilakukan itu membuat to-do list. Apa yang perlu saya lakukan pagi ini agar mendekati dengan mimpi saya? Itu yang dia lakukan. Clear ya, Bapak Ibu ya? So, tadi yang atas tuh 5 ayat Quran pagi, 5 ayat Quran siang, 5 ayat Quran malam. Kerjain itu, kemudian yang agak penting 1-2 sebenarnya. Ketika pagi, siang hari kita evaluasi kegiatan pagi. Kita punya dosa apa tanda kutip, kemudian istighfar gitu. Sisanya terserah Bapak Ibu, lahalu kata perbanyak itu, at least sehari gitu, liatin kembali timeline kita, garis waktu kita, liatin kembali tujuan kita. Sekali aja lihat tujuan, kemudian turun, rasakan kembali, naik, kemudian udah selesai. Maksudnya dengan ini apa? Memperkuat. Jadi kalau Bapak Ibu tahu istilah snap ya. Jadi kalau kita pertama kali diajarin tali sepatu, itu di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, ada garis tipis antara kemampuan tali sepatu dengan kita. Makanya kita belum terampil ya. Gitu. Semakin lama dibuat, semakin tebal tuh garis snapnya gitu. Jalur-jalur neuron kita, jalur-jalur saraf kita, ada garis yang menghubungkan, semakin sering, semakin tebal, sehingga kita nggak perlu ngelihat lagi tali sepatu. Itu masih gitu, penebalan. Jadi semakin kita melihat timeline sering, maka semakin kuat data itu ada di dalam jalur neuron kita. Sehingga dengan tanpa harus lihat banyak pun kita dengan mudah mengingatnya kembali. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan nggak tentang penulisan? Oke, kalau udah ada, kita akan masuk ke teknik yang tadi kita buat adalah teknik tidur. Teknik tidur ini gini,
tadi kita sudah latihan tentang menerima data. Nah, sebelum tidur, ini bagus nih, sebelum tidur. Ini teknik ini dilakukan, bahkan diajarkan di banyak tempat, termasuk di teknik law of attraction gitu. Jadi teknik ini sederhana. Setelah kita tidur, jalan tidur, baca doa dan sebagainya, selesai deh. Artinya kita tinggal tidur, kemudian bayangkan tujuan kita sudah tercapai. Kemudian berdoa, ya Allah, tunjukkan bagaimana asal muasal tujuan ini tercapai. Biarkan aja, kalaupun Bapak Ibu tertidur, biarin aja tertidur. Biarkan itu terbawa mimpi. Nah, besok pagi, kalau sudah ketemu, catat tuh pagi-pagi. Datanya apa aja gitu. Karena sering sekali terbawa mimpi. Jadi, nanti Mas Jaya duduk, tenang. Nanti kita latihan sekarang. Habis ini kita latihan. Tapi ini kita lakukan ini jelang tidur ya. Jadi duduk, setelah baca doa semua gitu. Kemudian pikirkan tentang tujuan kita. Explore sekali apa yang kita terjadi, apa yang terjadi, merasakan semua. Setelah selesai, kemudian ya Allah, alhamdulillah saya telah merasakan mendapatkan kenikmatan itu. Dan mohon informasi dari itu ya Allah, gitu. Bagaimana semua ini bisa terjadi asal muasalnya. Dan udah itu biarkan apapun yang muncul, biarkan hadir. Kadang sampai terbawa tidur is okay. Ada yang langsung tertidur bangun, ada yang tertidur berupa mimpi-mimpi itu capek. Dan biasanya sempurna tuh setelah berapa saat. Kemudian itu kayak puzzle tuh Pak. Puzzle ini artinya apa ya? Artinya apa itu asik betul. Ini artinya apa ya? Artinya apa ya gitu. Ini tadi jelang makan tadi saya lakukan ini. Saya nggak ngerti awalnya. Saya cerita tadi pagi. Saya ingin cari duit untuk bangun jokah rumah berdaya gitu. Rasanya butuh sekitar 15-an M. Saya nggak tahu where to start. Saya nggak tahu how, tapi saya tahu goalsnya. Nah, tadi saya lakukan ini, saya hanya dapat gambar potongan frame. Jadi dari frame foto itu ada potongan bagian bawah bentuk L kebalik. Saya pikir apa masih pagi-pagi. Sampai saya lama. Habis makan baru ketahuan saya. Saya baru ingat ini adalah potongan frame yang ada di rumah mertua saya. Di situ ada mertua saya, di dalam frame itu adalah foto mertua saya di Palestina, sama foto mertua saya berangkat di haji gitu. Saya pikirin tadi apa maksudnya berarti. Akhirnya ketemu tadi akhirnya diskusi. Entar insyaallah dari program kita ini. Bagaimana ada gambar frame kemudian menuju gambar haji dan apa maknanya dikembalikan ke kita. Itu jadi puzzle tuh. Oh ini maknanya, ini maknanya. Nanti Bapak Ibu juga akan dapatkan itu. Jadi kita jadi puzzle bagi kita. Insya Allah kalau itu terjadi, itu hasil intuisi Bapak Ibu. Ada juga yang sangat jelas isinya. Oke, yuk kita latihan. Sekarang masih ingat goals-nya kan? Masih ingat goals-nya, masih ingat apa perasaannya, masih ingat gambarnya, masih ingat suara-suaranya ya. Sekarang kita lakukan lagi, yuk kembali. Kita sekarang ini lakuin kalau jelang tidur. Kembali duduk tenang, Bapak Ibu duduk tenang silahkan. Kemudian tarik nafas, keluarkan. Sekali lagi tarik nafas, keluarkan. Sekali lagi tarik nafas, keluarkan. Dalam kondisi ini, rileks yang sangat nyaman dan dalam. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan naik di atas garis timeline. Naik di atas garis timeline kita. Kemudian menghadap ke masa depan. Dan kita pergi ke masa depan. Entah di mana itu. Jauh sekali. Dan kita berhenti tepat di bawah mimpi kita. Dan kembali perhatikan, dekat mimpi ada kembang api, ada sinyal-sinyal tentang kebahagiaan kita. Di situ kita lihat ke bawah, dan sebentar lagi kita turun ke bawah. 1, 2, 3, dan merasakan mimpi kita tercapai. Lihat, dengar, dan rasakan siapa saja yang ada di sana.
apa yang terjadi, apa dampaknya bagi hidup Anda, bagi keluarga, bagi lingkungan kita. Dan apa yang terjadi pada nilai ibadah kita? Makin kuat, makin gaji kita. Bagaimana kita memberikan kontribusi pada kehidupan kita setelah ini, setelah mendapatkan tujuan ini. Bayangkan itu. Berapa yang akan kita kontribusikan untuk ya, pikirkan kembali, rasakan, imajinasikan, semua sudah terjadi. Dan ini real terjadi dalam garis waktu kita. Bagus sekali. Kemudian katakan, Alhamdulillah ya Allah, saya telah merasakan mendapatkan semua impian ini. Dan ya Allah, mohon informasikan untuk jadi petunjuk bagi hidup saya. Bagaimana asal mula mimpi ini bisa diwujudkan. Tarik nafas, keluarkan, dan diam sesaat, diam dengan merasakan apa yang terjadi. Biarkan pikiran kita menerawang, dan biarkan Allah membimbing dan memberikan informasi. Ya Allah, tunjukkan informasinya. Bagaimana saya bisa sampai di sini. Terima kasih. 1, 2, dan 3. Biarkan pikiran Anda bergerak. Hidup dan diam dan dengarkan saya. Apapun yang muncul, terima. Jangan dianalisa. Coach, kok yang Ya. untuk saya ini kok kayak apa yang muncul tuh seperti saringan teh gitu. Apa maksudnya? Ya, Nggak nggak ngerti. apa-apa. Biarkan dulu yang muncul. Kalau nanti Bapak lakukan ini sambil tidur, pagi-pagi pikirkan aja. Tapi catat aja dulu, Pak. Catat tapi sambil Gitu. pikirin. Karena kayak saya mikirin juga, ini maksudnya apa. Gitu. Tapi let's see. Karena satu saat ketemu. Apa hubungannya dengan kita. Tapi
Jadi kalau kita lakukan ini, tidur, Iya. bangun itu tinggal tulis saja yang muncul apa tuh. Karena nanti bisa kita tafsirkannya di dalam kehidupan kita. Paham. Tiap Terima orang kasih. beda-beda. Ya. Ada yang mau sharing apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tadi? Saringan teh ya, apa? Bisa, karena maknanya bisa filosofis, gitu. Bisa sinyal, simbol, atau kayak tadi kayak saya potongan tadi tuh ternyata potongan frame itu saya baru tahu warnanya segala, oh potongan frame itu ada sebenarnya simbol apa kita nggak tahu. Itu nanti kita akan artikan sendiri di dalam kehidupan kita. Pak, Ya. Ini mungkin karena sikonnya kali ya. Ya, betul. Itu nih yang terlintas itu ya yang barusan aja terjadi sebelum sekarang gitu. Tadi ngapain aja, megang benda apa aja, jadi itu yang teringat gitu loh, kejadian-kejadian tadi barusan gitu. Atau karena sikonnya kali ya? Kalau sikon kan nanti mau tidur. Ini kan kita lakukan kalau tidur. Ini tadi buat latihan doang. Dari depan tarik ke belakang, kemudian apa yang muncul. Jadi subuh itu, pagi itu kita tulis apa yang muncul. Karena maknanya bisa filosofis, bisa simbol, bisa juga clear langkah. Nggak jelas juga. Cuma yang jelas itu kayak potongan puzzle, tulis saja. Kemudian pagi-pagi kita ini apa maksudnya. Kalau nggak ketemu biasa saja tebak. Karena tebakan juga bagian dari intuisi. Dan itu bisa lebih dari sekali ngelakuin atau cukup? Bisa lebih sekali. Hampir tiap pagi nggak apa-apa. Dan tiap mimpi menyempurnakan mimpi sebelumnya. It's 14 hours. Iya. Tiap mimpi menyempurnakan apa mimpi sebelumnya. Jadi dengan cara itu kita dapat inspirasi. Gitu. Oke, tanya lain. Jadi clear yang kita tarik itu adalah ini gimana mulainya di awal. Lalu apakah harus itu dikerjakan? Ini adalah bagian cara kita menarik intuisi atau insting. Dari situ kemudian kita memacu langkah, dapetin inspirasi gitu. Itu maksudnya gitu. Kayak saya tadi ya, saya ceritakan ketika saya pencerahannya. Saya ujungnya jadi tadi mengapa seperti itu? Saya tadi akhirnya diskusi dengan teman-teman tunanetra, ngumpulin kawan-kawan tunanetra yang pernah naik haji, kemudian merancang sebuah buku atau kayak workshop, gitu. Bagaimana mereka memodel mereka membuat. Kemudian kita sharing ke orang, kemudian ada orang tertarik ajarin orang, kemudian dari situ kita ngadain pelatihan atau apapun untuk membuat orang mau berbagi ilmu dan berbagi impak serta. Itu tadi saya baru cuma belum selesai tadi diskusi. Takwil mimpi boleh Pak, tapi bukan takwil mimpi dalam konteks sebagaimana rumusan orang. Takwil mimpi rumusan kita nggak gitu. Kita lebih pada ini dari suatu barang memberikan inspirasi apa. Itu kemudian jadi perwakilan kita untuk melakukan tindakan. Sometimes kita blank gitu. Kalau kita misalnya penghasilan kita 5 juta atau 6 juta sebulan gitu. Terus atau kita mau kumpulin uang 10 miliar itu kan mau mulai dari mana? Justru dengan adanya tadi intuisi itu membuat kita terbuka. Ini masih apa? Oh, kemudian konkretnya apa di dalam kehidupan kita? Itu membuat kita menjadi inspirasi bagi kita. Clear? Tanya lagi tentang ini. Jadi ngerti ya maksudnya? Kita ambil ujungnya kehidupan kita, kemudian tarik ke belakang, tarik ke awalnya seperti apa. Kemudian biarkan intuisi kita membimbing kita. Dan indahnya memang dilakukan ini jelang tidur. Jadi setelah doa selesai, ambil wudhu selesai, kemudian bayangkan ini, bahkan kadang sampai tertidur. Sampai tertidur, it's okay. Ya, karena insya Allah positif ya. Ada pertanyaan lagi? Tanya Pak Ari. Ya silakan Pak. Mohon diulang untuk yang 5 arti 5 pemahaman itu Pak. Contohnya seperti apa kira-kira? Yang pagi, yang oh iya pagi, siang, sore ya.
Misalnya aja, contoh misalnya gitu Pak. Saya belum kok nggak ngerti, masih belum ada. Oke, sudah saya share screen ya. Kegiatan pagi sore ya. Jadi sebenarnya nanti kayak to-do list. Jadi kayak gini nih Pak. Jadi nanti kalau Pak Agus punya buku yang halaman depan kan tentang itu tuh manifestasi itu selesai. Kemudian berikutnya bukunya tentang to-do list. Hari pagi ini sampai siang saya mau ngapain? Yang mendekati mimpi. Nah, kalau tadi 5 ayat pagi, 5 ayat itu kita masukin ke dalam to-do list kita. 5 pagi, 5 sore, 5 siang. Kemudian bacain la haula wala quwata habis sholat subuh 20 kali segala itu sebenarnya kita anggap program wajib lah. Gitu. 5 pagi, 5 siang. Sisanya boleh tulis apapun. Setiap hari sama atau beda-beda Pak? Mau besok gitu? Beda-beda nggak apa-apa. Beda-beda. Jadi Pak, ya kalau kita mau pergi, buku panduan kita, buku manifestasi itu harus kita bawa atau kita taruh di rumah, tapi nanti evaluasi. Siang kita tulis di siang hari itu untuk mengevaluasi kegiatan pagi, Pak. Subuh kita tulis kita mau ngapain nih hari ini sampai jam 12 siang. Oke? Di jam 12 siang kita buat perencanaan untuk di jam sampai maghrib untuk sampai malam. Jadi kita buat 3 kali. To-do list itu apa aja, Pak? Hari ini saya mau ngapain, Yang paling penting adalah to-do list ini untuk mendekatkan kita pada tujuan yang kita inginkan. Misalnya, sore ini jam sekian saya mau baca buku ini sampai halaman 20 halaman, 10 halaman selesai. Nggak apa-apa masalah gitu. Kemudian tadi, jangan lupa tadi 3 Pak. Kalau kita 3 wajibin. 1 tadi itu baca ayat Quran atau tafsirnya gitu, 5 ayat 5 ayat pagi, 5 ayat sore, 5 ayat malam gitu. Yang kedua evaluasi. Kalau pagi itu evaluasi hari pagi itu di siang hari jam 12 kita istighfar untuk 5 hal. 5 hal mungkin dosa kita entah ngomong salah atau berpikir ragu itu dilakukan. Yang berikutnya agak wajib tuh baca la haula wala quwata. 3 itu jadi kewajiban, sisanya terserah Bapak Ibu mau ngapain. Gitu. Ya. To-do list ya. Jadi yang 3 itu setiap hari sama ya Pak ya? Sama. Baru bisa beda-beda gitu ya? Ya, yang lain bisa beda-beda Pak. Gitu. Dan itu tertulis di dalam agenda kita. Agenda itu kayak gitu tuh Pak. Jangan terlalu panjang gitu kalau nanti malas nulisnya gitu. Jadi kayak itu pergi ke supermarket. Nah, itu kayak gitu. Kecuali ada kejadian penting Bapak Ibu boleh taruh di buku manifestasi. Nah, ini sebenarnya dulu kami waktu saya kerja di perusahaan Korea, saya dari perusahaan itu cuma ada 4 orang gitu. Saya, bos saya, segala itu kita lakukan to-do list almost every day. Jadi pagi itu kami diskusi to-do listnya apa. Kemudian besoknya evaluasi yang kemarin nggak jalan kenapa. Kemudian masukkan itu kami lakukan sampai terbentuk pabrik kopi. Pabriknya setelah 3 tahun kerja baru kita bentuk pabrik. Tapi everyday kita semua mirip kayak kegiatan itu. Jadi saya tuh selama kerja bahkan punya buku itu sampai ada 6 apa 7 buku agenda. Buku agenda kadang-kadang ditaruh di meja kerja. Jadi kalau ada apa-apa, orang bisa buka buku itu. Kalau ada ketinggalan info dan sebagainya. Karena itu ada buku itu ada tanggal dan sebagainya. Dan itu juga hidup kita menjadi lebih. Saya pun baru mau mulai, jujur aja. Pernah mulai dulu gitu, tapi kemudian saya udah berhenti. Tapi ini saya sedang ngajarin ini karena mengingatkan saya kembali. Saya kembali harus buat buku. Kalau dulu nggak pakai buku gitu, pakai kertas-kertas, cuma kertasnya jadi berantakan karena kita jadi yang indah pakai buku sebenarnya. Pakai buku. Jadi tiap hari kita jadi terevaluasi sebenarnya. Dan dengan cara ini hidup kita jadi teratur, punya agenda almost every day. Dan buku manifestasi artinya buku perjalanan hidup. Namanya manifestasi jurnal, buku jurnal menuju goals kita. Nah, kata istighfar itu targetnya buat apa? Targetnya merevisi
data dan merevisi ini juga. Takutnya kita minta doa sesuatu tapi diganggu oleh keraguan kita. Keraguan itu kita revisi dengan istighfar. Karena seringkali kita minta sesuatu tapi dalam perjalanannya mungkin ada tantangan, ada apa yang membuat kita down. Disitulah kita istighfar. Kita harus stay fokus, stay bawa on track. Kembali tadi energetic match, itu artinya mau menyelaraskan pikiran kita, memastikan kita on track, tetap on track apapun yang terjadi. Itu kuncinya. Ya. Oke, tanya lagi tentang ini, tentang manifestation ya. Gitu. Jadi tulis, kemudian jelang tidur, mimpikan apa yang terjadi, dan pagi-pagi kita tulis apa, dapat inspirasi apa. Sayangnya adalah kembali, ternyata makanya ada istilah suami istri nggak boleh berantem jelang tidur. Gitu. Karena itu terbawa sampai mimpi. Gitu. Kenapa? Karena jelang tidur itu proses turunnya gelombang otak. Dari beta ke alfa, ke theta, ke delta. Takutnya ketika ribut ada di alfa dan theta, nggak sempat tersaring, dia masuk ke delta, ke alam tidur, dan itu menjadi mimpi bagi kita. Maka jelang tidur itu harus sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Kalau kita stres mikirin apa, netralisasi dulu, entah dengan teknik yang baru, dengan tapping, ataupun dengan tarik nafas 478, ya tarik nafas 4, 2, 7, 8, atau apapun itu. Minta ya Allah, walaupun hari ini saya merasa pusing, mohon berikan, mohon lepasin, atau berdoa apapun itu untuk melepaskan dari perasaan. Jadi jangan pernah tidur dalam kondisi stres. Karena itu nggak akan bagus. Netralkan dulu diri kita, baru tidur. Jadi apapun PR kita hari itu, tidur adalah satu bab tersendiri yang tidak disangkut pautkan dengan bab yang lain. Harusnya begitu. Karena tidur itu hak asasi manusia, hak asasi yang harusnya kita nyanyi. Gitu. Oke, mengapa ketika masuk ke level menggunakan kata lihat, dengar, dan rasakan? Itu visual, auditory, kinestetik, Bapak Ibu. Karena indera kita itu terpakai di situ. Di situ indera kita ada. Indera kita itu kan 5. Cuma kinestetik itu masuki pengecapan sama penciuman. Dimasuki ke dalam kinestetik. Jadi lihatkan peristiwa yang ada. Pak Hartono begitu Pak. Lihatkan peristiwa yang ada. Pastikan peristiwa itu terekam oleh memori kita. Maka kita gunakan lihat, dengar, dan rasakan. Karena saya tidak tahu filter atau modalitas Bapak Ibu. Gitu. Kalau saya tahu orangnya visual, saya akan mengatakan coba lihat. Enggak lagi dia dengar dan rasakan. Di keadaan wajah umum, ada orang prefer ininya apa, kecenderungannya visual, ada yang tadi kinestetik, maka saya akan gunakan kata lihat, dengar, dan rasakan. Oke, pertanyaan lagi. Yuk kita diskusi tentang ini nih, tentang meletakkan. Jadi cara meletakkan satu tahu, kemudian bagaimana menjadikan proses ini sebagai alat untuk buat data kita apa yang akan dilakukan. Ada tadi bilang juga, tentu kita harus memanci intuisi kita untuk mengejar intuisi. Karena sebenarnya membuat goals itu mudah, menulis itu mudah. Yang susah adalah memastikan bahwa kita on track. Jadi kita sudah buat goals bagus gitu. Kemudian dari goals itu terbentuklah sebuah intuisi, inspirasi yang datang ke kita. Inspirasi ini harus kita follow up dalam bentuk tindakan. Kembali teori sainsnya. Begitu tindakan ini kita lakukan, kita mempertahankan tuh cara kerja pikiran otak kita. Jadi bagian emosi menganggap ini serius, tetap dilanjutkan siklusnya. Tapi ketika kita tidak melakukan, kemudian kita nggak mereview dengan istighfar dan sebagainya, pikiran kita menganggap bahwa ini udah nggak serius lagi nih dengan mimpinya, nggak bekerjain aja, gitu. Gitu maksudnya gitu. Jadi memastikan kita tetap sesuai dengan goals yang kita capai. Ibarat radio, gitu. Ini pakai kalkulator gelombang energi ya, gitu. Radio diputar di 50 FM misalnya. Kemudian diputar, berdoa, kemudian Allah mendatangkan kebetulan-kebetulan, ruang-ruang kesempatan. Nah, ruang kesempatan ini mau dimanfaatkan apa enggak? Kalau nggak mau dimanfaatkan, maka seperti kita terputus pada
tujuan kita. Oh itu nggak pantas lagi. Seperti yang saya pernah cerita ya, orang yang dapat ratusan juta project ternyata bermula dari 300.000. Jadi ada 300.000 dia kerjain, tapi dapat project tambahan. Tentang kalau kita bersyukur, kita tambah hikmatnya. Nah itu kata apa? Itu yang kita pegang. Jadi apapun project ya kerjain. Siapa tahu itu sebuah inspirasi yang datang dari Allah. Nah, bagaimana membedakan inspirasi dari Allah? Kembali sebuah insting kebaikan kerjain. Kalau itu sebuah kebaikan diukur dari kajian kita ya. Kerjain. Karena hal baik itu kalau dikerjain insya Allah jadi baik. Itu kuncinya. Oke, tanya lagi? Bisa ya, menulis afirmasi ya. Afirmasi metode 55 ini insya Allah kita pahami. Kembali yang kedua, baca Quran buat apa? Stay connected ya. Stay connected. Jadi kembali tadi kita buka surat Al-Maidah ayat 55. Itu isinya adalah orang-orang yang harus kita gaulin tiap hari gitu. Harus kita dekati, kita diskusikan adalah 3: Allah, Rasul, dan orang-orang soleh di antara kita. Itu yang harus kita kerjain. Karena dari mereka timbul nilai-nilai kebaikan, dari mereka timbul nilai positifnya. Dengan nilai positif, kita menjadi lebih berkarya, lebih mudah berkarya, lebih mudah terus berlari, mengejar tujuan kita. Oke. Sekarang kita masuk ke latihan terakhir. Latihan terakhir adalah kita sebut dengan future facing atau future event. Di sini sebenarnya kita nanti akan masuk ke timeline kita. Karena gini Bapak Ibu, sering sekali saat kita ngerjain 55 ini, kita seperti, berat ya, kita seperti, 55 dan sebagainya sebenarnya. Karena kita diminta untuk menulis pakai tulisan tangan. Nah, kita akan membuat event ini menjadi lebih mudah dengan meletakkan di timeline kita. Di timeline kita, dan kita membuat perencanaan bahwa penulisan itu segala menjadi mudah. Ini pun teknik yang kalau Bapak Ibu khawatir akan kalau mengajar sesuatu gitu di masa depan gitu ya, terus khawatir nanti ini ya, nanti itu ya, nanti ini ya, ini bisa juga teknik ini bisa dipakai. Ini teknik future event, future facing gitu. Saya pernah ngajarin ini ke anak-anak yang mau ujian nasional. Mereka panggil saya ajarin tentang teknik itu. Walaupun nggak sekompleks ini, saya ajarin yang lebih sederhana. Pokoknya narik ada garis waktu. Jadi saya membayangkan misalnya dia boarding dengan ujian nasional, maka saya akan cari waktu. Oke, lewati ujian nasional, anggap Anda berada di 1 jam setelah ujian nasional, di mana siswa-siswa ini sudah merasa tenang dan nyaman. Rasakan kenyamanan, rasakan pembelajarannya, kemudian semua menjadi tenang. Dengan membayangkan bahwa dia akan tenang, maka ujian menjadi lebih tenang. Itu juga yang akan kita lakukan. Clear ya? Gitu. Oke, yuk kita sekarang akan lakukan timeline lagi, teknik timeline lagi. Caranya sederhana, kita kembali. Kita banyak membayangkan hari ini ya, gitu. Oke, duduk tenang. Pejamkan mata boleh, supaya lebih mudah. Tarik nafas. Sekarang saya ingin Bapak Ibu terbang kembali ke garis waktu. Kemudian melaju ke tujuan kita. Ke tujuan kita. Bagus. Sekarang berada di atas mimpi kita. Di bawah adalah mimpi kita. Saya ingin Bapak Ibu turun sesaat ke dalam mimpi kita. Bayangkan, lihat, dengar, dan rasakan apa yang terjadi. Tidak ada perasaan, kuatkan perasaan. Dan di sini tempat kita mendapatkan semua tujuan yang kita inginkan. Bagus. Dan kita paham penulisan tujuan ini berada diawali dengan menuliskan afirmasi.
yang 55 kali 5 serta berbagai macam tindakan untuk memastikan bahwa pikiran kita merespon dengan baik. Bagus. Sekarang saya ingin kita naik kembali, ucapkan terima kasih pada pikiran kita telah merasakan keindahan. Naik terus ke atas. Mundur saat di tempat kita menuliskan afirmasi. Tidak usah turun, monitor saja. Bagus. Dan kita tahu saat menuliskan mungkin ada rasa pegel, rasa apa. Kita lihatin saja. Bagus. Dan sekarang saya ingin Bapak Ibu pergi 1 jam setelah kegiatan menulis 55 kali 5 hari. Bagus, itu adalah hari terakhir. Sekarang pergi 1 jam setelah itu. Bagus. Dan lihat kembali diri kita yang sudah menuliskan 55 kali 5 hari serta berbagai macam tindakan dan apa pelajarannya dari kegiatan ini. Mungkin susah, tapi ada nilai positif dari kegiatan ini. Ambil pelajarannya. Dan katakan terima kasih pada pikiran karena telah membantu menyempurnakan tulisan 55 kali 5. Dan itu membawa kita pada perjalanan menuju tujuan mencapai. Bagus. Sekarang kembali mundur. Duduk di atas event ketika menulis. Berikan kata semangat. Semangat, Pak. Semangat. Bagus. Kemudian mundur ke diri kita hari ini. Kemudian turun, lalu kembali ke ruangan ini. Bagus. Dengan cara ini harapannya adalah menulis jadi bisa lebih mudah, gitu. Jadi tidak lagi ada hambatan dalam menulis, pegel lah, apa dan sebagainya gitu. Karena kita sudah lewati itu. Ya, ketika pegel tadi ucapan istighfar, kemudian bayangin goals-nya, karena gini, semua itu menjadi berat karena kita nggak ada view masa depan. Gitu ya. Ada orang mau berolahraga, berlari sekian besar, berlatih sekian banyak, apa yang membuat dia mau melakukan itu? Karena mendapatkan hadiahnya. Gitu. Karena ada hadiahnya. Nah, hadiahnya itu yang kita lihat. Karena kalau ngeliatin hadiahnya, kita jadi lupa akan prosesnya. Karena hadiah begitu besarnya. Maka yang kita lakukan adalah lihatin hadiahnya. Oke. Itu tadi semua materi kita. Mudah-mudahan nanti akan saya share ulang. Saya paham sebenarnya. Biasanya ini materi offline, Pak. Ini materi offline. Biasa saya ngeliatin, saya duduk, kita... saya sebenarnya trial nih materi ini sebenarnya mau coba karena materi ini offline sebenarnya. Kalau offline kita bisa duduk perhatikan orang-orang, nggak konsen kita silakan. Kalau online memang challenging dan tapi tidak apa-apa kita lagi coba. Nanti kita akan share ulang materinya, mungkin tugas Bapak Ibu nanti membuka kembali materi gitu untuk bisa dipraktekin gitu karena memang ini materi itu harusnya offline memang cuma offline-nya kayak nggak tahu sampai kapan kita bisa offline lagi gitu ya. Tapi saya coba ajarkan karena sebenarnya saya pengen banget ngajarin ini ke banyak orang gitu. Karena ini sebenarnya teknik yang bagus gitu. Sayangnya memang wahana untuk melakukan itu lagi dibatasi dan jadi apalagi sekarang katanya harus pakai sertifikasi vaksin, saya nggak tahu lah. Semuanya pakai sertifikasi vaksin jadi nanti kita lihat apa yang terjadi. Insya Allah nanti kita akan share ulang. Nah Bapak Ibu sedikit saya mau kasih pengumuman. Kami tadi saya itu lagi membuat komunitas dermawan gitu. Komunitas dermawan itu maksudnya begini Bapak Ibu. Saya ingin bawa banyak teknik berpikir untuk melatih orang menjadi dermawan. Dermawan itu saya harus kaya Bapak Ibu. Dermawan itu orang yang mau berbagi pada orang lain. Kalau nanti kita akan berikan istilah kita mind training teknik berpikir.
bisa nggak mind training itu membuat perubahan pada diri kita dan mengejar orang untuk menjadi dermawan, berdaya dan kaya. Itu harapan saya. Dengan cara ini sebenarnya saya mau karena gini, hampir di setiap negara teknik-teknik pengembangan diri itu menemukan orang-orang berubah dari situ. Karena dia mempraktikkan teknik berpikir. Karena secara sains sebenarnya tindakan itu terjadi karena proses berpikir. Dan merubah proses berpikir, merubah tindakan insya Allah akan berhasil. Dan saya lagi penasaran tentang ini. Dan saya yakin saya bisa membuat perubahan. Karena kalau kita ngelihat dakwah Rasulullah, semuanya bermula dari pelatihan pola berpikir. Mengubah pola berpikir, akhirnya nggak membentuk manusia hebat. Ada Abdul bin Auf, ada banyak sekali orang hebat di situ, dan terjadi perubahan peradaban. Dan itu yang sedang kita lakukan. Saya ingin kejar sampai, karena menurut David McLaren, seorang sosiolog dari Amerika, negeri akan makmur bila 2% dari jumlah penduduk itu pengusaha. Pengusaha itu bukan hanya hari ini buka online terus semuanya, tapi mereka yang berbisnis sampai bisa bisa membuat perubahan dengan uangnya, dengan bisnisnya dan sebagainya. Dan saya melakukan itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang tertarik bisa WA ke nomornya Soka. Cuma syarat bergabungnya ini Pak, Bapak Ibu wajib, nanti kita akan berikan materi seminggu 2 kali. Gitu. Jadi materi ini diwajibkan tolong dibagikan ke 2 orang secara reguler. Gitu. Misalnya kita punya A dan B kenalan, A dan B kita akan bagikan materi itu. Nanti A dan B juga melakukan hal yang sama pada 2 orang. Sehingga dari 1, 2, 4, terus 8 bisa menuju 5 juta orang. Gitu. Karena harapan kita ada terjadi proses namanya compounding factor. Atau bahasa Einstein itu disebut keajaiban. Karena terjadi proses pengumpulan. Dan kalaupun kita berjuang 5 juta orang, kita akan 5 juta orang yang tercerahkan, dan 5 juta itu nanti kita tetap terkoneksi satu sama lain. Jadi kita minta Bapak Ibu nanti yang bergabung mengisi Google Form. Google Form-nya akan kita bagikan, belum tahu kita di lewat email atau lewat WA, cari yang terlindung itu, atau lewat Facebook gitu. Karena di sini harus punya Facebook, karena nanti semua orang akan masuk ke Facebook. Data ini akan kita share agar kita saling kenal. Dengan maksud agar kita punya kenalan dengan 5 juta orang. Bayangkan kalau kita punya relasi dengan 5 juta orang, artinya itu sebenarnya sebuah aset ya. Karena relasi itu dalam apapun aset ya. Kita punya connecting dengan 5 juta orang, itu artinya kita punya akses pada pasar, punya akses pada komunitas, dan kita bisa bersinergi gitu. Karena kalau ada 5 juta orang, masing-masing infak mungkin, atau kita membuat pabrik gitu misalnya, kita masing-masing ngumpulin 50.000, maka akan ada 25 miliar itu di situ, bahkan lebih gitu sebenarnya. Mungkin 100 miliar kita bisa buat pabrik satu, nanti buat lagi pabrik kedua, nanti buat lagi pabrik ketiga, dari 55 juta orang terkumpul gitu. Dan ini sedang kami sempurnakan gitu. Mudah-mudahan kegiatan ini, karena kita mungkin akan serius di sini, kami tidak mau lagi menyaingi kawan-kawan atau saudara kita yang sedang bisnis di pelatihan dan pendidikan gitu. Biarkan mereka cari makan di situ, kami akan fokus pada viral sama jualan tutorial saja. Itu yang sedang kami pikirkan, karena di Zokah niatnya ngebantuin orang, tapi nggak mau nyaingin orang. Gitu. Jadi kami ingin membuat program yang sifatnya viral, jadi nggak publikasikan training, kecuali memang training yang unik yang nggak dijual oleh orang lain. Gitu. Harapan kami tidak menyaingi teman-teman yang sedang berbisnis sama, karena itu nanti kasihan dan mereka yang tersaingi dan sebagainya. Kami ingin biarkan mereka tumbuh juga, karena misi kami membuat orang tumbuh gitu. Dan kita punya goals ini Bapak Ibu, kita punya sekretariat di situ, dan mudah-mudahan akan dirubah menjadi 3 lantai gitu yang sedang kita kumpulin uangnya gitu. Lantai 1 akan dibuat dari gudang makanan dan dapur, lantai 2 inkubasi bisnis duafa dan tunanetra. Lantai 3 yang sedang disusun oleh kawan-kawan gitu, insya Allah nanti Senin besok kalau tidak salah akan ada rapatnya membangun koperasi umat, tapi di bidang pendidikan. Jadi disitulah kemudian kita berharap terjadi perubahan kita, sambil kita memperbaiki cara berpikir, cara hidup dan sebagainya. Jadi
harapan kami mimpi ini semua tercapai dengan cara yang baik, dengan cara, dan ini menjadi dream saya. Ini tadi kalau Bapak Ibu bicara tentang goals, ini dream saya ini sebenarnya. Bisa nggak menjadikan tempat kita di Jatiwangi itu bangunan 3 lantai, di mana di situ ada bagian umat semua berkumpul di situ. Baik itu apa, makanan maupun ekonomi yang ada di sana, sambil kita membangun diri dan orang lain. Itu kemudian yang mau kita sharingkan. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa nanti, yang sudah gabung alhamdulillah, yang belum kalau mau tertarik bisa hubungi WA kita ya. Ya insya Allah materinya nanti akan dikirimin. Ya, harus diulang-ulang Bapak Ibu, saya paham. Ini materi offline, jadi memang saya ngerti ini kena diulang-ulang. Insya Allah nanti akan di-share semuanya tuh tiga materi kita kemarin ya, sampai hari ini. Mudah-mudahan bisa kita share dan ulang-ulang. Kalau memang mau diskusi nanti mungkin dibuat diskusi mau di mana forumnya kita bisa diskusi. Pastikan apa yang kita pelajari hari ini dikerjakan oleh Bapak Ibu. Kalau nggak ngerti nanti silahkan bertanya di grup, ada grup mahasiswa wakaf forum, di situ mungkin kita bisa bertanya kalau ada yang ngerti. Oke, sebentar. Sokah nggak punya unit bisnis komersil Pak? Belum, bukan nggak punya. Justru itu kita lagi buat itu. Karena nanti nyampur Pak. Misi kita tetap pengurus nggak mengizinkan kita buat bisnis komersil, walaupun sekarang lagi mulai dipikirin Pak. Walaupun bikin, tapi target marketnya lebih corporate, nggak lagi ke publik gitu. Jadi kami nggak mau menyaingi teman-teman yang lagi bisnis yang sama. Jadi kalau kita bisnis pelatihan, kadang-kadang kalau ada mereka juga bisnis pelatihan, kita lebih ngalah gitu. Karena misi Zokah yaitu membangun UKM tumbuh salah satunya. Kalau kita jadi pesaing UMKM kan nggak lucu juga gitu. Cuma makanya kita nanti mengambil ranah yang tidak mengganggu dunia publik, yaitu dunia corporate, tempat kita ngadain pelatihan, kemudian viral, kegiatan viral itu. Jadi ngadain publik, ada dua yang di depan udah itu selesai. Satu event di depan itu event buat ibu-ibu itu komunitas konsultan untuk pelangsingan melalui pikiran. Itu namanya Hypnotic Gastric Band. Tapi nanti kita cari siapa ibu-ibu yang tertarik, mungkin bapak-bapak juga boleh tertarik membuka jasa konsultan pelangsingan untuk melalui pikiran, karena ada teknik namanya Hypnotic Gastric Band. Jadi saya cerita sedikit. Kawan-kawan nanya sama saya, kok bisa kurus gitu. Saya cukup banyak turunnya gitu. Menurut saya sebenarnya enggak, saya hanya mikirin mengurangi makan sama memikirkan ada sugesti-sugesti yang tadi. Nah, ternyata di luar ada dalam teknik hipnoterapi ada proses namanya mengecilkan lambung melalui sugesti. Nah, tadi kita agak panjang tekniknya melalui sugesti. Kalau di Timur Tengah, teknik ini menggunakan operasi. Kalau di kita menggunakan sugesti, hypnotic gastric band, yang namanya hypnotic gastric band. Cuma memang kita lagi tanya dulu tadinya mau kerjasama dengan sebuah lembaga di Inggris, tapi saya pikir kalau kemahalan kita buka sendiri. Karena target kita adalah, kembali di Zokah itu targetnya membuat orang ini bisa berdaya cari duit. Jadi kalau kita ngaji, kita ngajakin ibu-ibu yang mau buka konsultan pelangsingan di rumah, sehingga bisa cari duit buat keluarganya, kita belajarin pelan-pelan. Tapi kemarin memang teman-teman bilang kalau bisa Pak yang ikut D3, karena intelektualnya berkembang. Tapi untuk saya nggak tahu juga, masih perdebatan kemarin gitu. Karena orang yang kalau yang belum di luar lulusan SMA menurutnya takutnya nggak nyampe. Prosesnya belum tahu gitu. Ya belum tahu, makanya kita belum clearin sebenarnya. Tapi ya itu. Kalau di Timur Tengah dioperasi Pak, diikat lambungnya, diberi itu, cuma jadi nggak enak karena makannya jadi makan yang halus dan sebagainya. Di Timur Tengah kan banyak orang gemuk-gemuk dengan sederhana dioperasinya pengecilan lambung, diikat pakai
semacam karet silikon apa-apa gitu, sehingga lebih kecil. Jadi lebih cepat kenyang. Itu sebenarnya. Nah ini sedang kita lancar. Di luar itu kita mungkin nggak ngadain lagi NLP segala, mungkin kita lebih ke corporate. Gitu. Kalau teman-teman mau belajar, datang aja ke Suka atau gabung aja di tempat dermawan, kita belajar di situ. Gitu. Kalau yang di luar kota, kita sering nanti ngadain di Zoom, tapi belajar NLP di Zoom itu nggak maksimal, gitu. Karena butuh ketemu, butuh offline. Gitu. Tapi kita akan lakukan coba pelan-pelan. Gitu. Most important, yang paling penting di komunitas yang dermawan yang kita mau gabung itu, saya rada penasaran karena banyak orang berubah dengan melatih otaknya, pikirannya. Saya kata-kata John Ashraf itu salah satu miliarder yang start from dari bawah, dia bilang, bisakah kita melatih otak kita, pikiran kita menjadi lebih kaya, lebih berdaya, lebih bisa menuju tujuannya? Sains dan Al-Quran membuktikan bisa. Tugas kita hanya menjalani saja. Harusnya seperti itu. Ya, sebenarnya bayangkan orang seperti Abdurrahman bin Auf, modal cuma 280.000, meninggalkan warisan sampai 6,2 triliun, kan luar biasa. Jaraknya itu jauh banget. Ratusan ribu ke 6 triliun. How? Caranya adalah merubah pola pikirnya. Kalau kita melihat quote-quote Abdurrahman bin Auf kan luar biasa. Luar biasa, penuh ide, penuh inspirasi, penuh sumber daya gitu. Kalaupun aku gali di tanah itu, aku temukan emas dan perak. Itu seyakin itulah Abdurrahman bin Auf kalau mau nyari rezeki gitu. Tapi seyakin itu pula jika kalau bersedekah gitu ya. Jadi kan sedekahnya luar biasa, cari duitnya juga luar biasa. Jadi dua ini yang membuat kita jadi menarik. Karena kemarin saya ngajarin, waktu kapan saya ngumpulin para coach, bisa nggak memodel orang seperti Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau kita ada aset, ada neraca, ada aset, ada pasifa. Abdurrahman bin Auf naruh sedekah sebagai aset, bukan sebagai pasifa. Artinya aset itu adalah area tindakan yang menghasilkan uang. Jadi Abdurrahman bin Auf secara neraca sebenarnya menaruh dirinya aset itu sebagai sedekah itu sebagai aset. Karena bagi Abdurrahman bin Auf semakin banyak sedekah, semakin banyak uang mengalir. Belief itu challenging, Pak. Kalau diterapkan kita. Berani ya kita. Makanya saya sering nyatain, kalau kita untung dapat duit 1 juta, infaknya berapa? Abdurrahman bin Auf dapat duit 1 juta, infaknya 1 juta juga, Pak. Kita dapat 1 juta, paling infaknya 200.000. Itu juga ada luar biasa sebenarnya gitu. Pikir luar biasa. Orang Indonesia hebat juga orang Indonesia. Dapat duit satu itu dagang, lihat masuk surga merangkak, kasih semua. Nggak peduli dia. Habis capek baru pulang gitu. Dagang. Kok bisa orang seperti ini melakukan ini? Itu pasti cara berpikir yang berbeda. Itu yang disebut dengan Richard Wiseman. Strategi berpikir itu membedakan manusia, bumi, dan langit. Even daripada nasib. Dan itu sebenarnya strategi berpikir. Jadi, tinggi strategi is a skill. Tinggi berpikir strategis itu sebuah keterampilan, yes, itu luar biasa. Karena kayak Abdurrahman bin Auf cerita, orang ini berani, kasarnya tanda kutip, mempertaruhkan uangnya begitu banyak, dan dia yakin dia akan dapat lebih banyak. How? Gitu. Ya kayak Rasul mempertanyakan, Umar ngadu ke Rasul, ya Rasulullah itu Abdullah sudah zalim sama keluarganya. Kenapa? Karena dia ketika perang Tabuk kalau tidak salah menginfakkan seluruh hartanya ke dia. Rasul kemudian nanya, Abdullah kamu berikan semua untuk dia. Terus kamu tinggal berkeluarga apa? Aku tinggalkan yang lebih baik. Apa itu jadi Allah dan Rasulnya? Selesai dia. Itu kan berat juga. Andai kita punya seperti itu kan luar biasa. Bisa nggak kita ngomong, saya janji Allah dan Rasulnya? Challenging, Pak. Itu kelihatan sederhana, tapi bisa nggak kita praktik itu? Itu butuh latihan. Saya dari sekarang, kok orang bisa berpikir itu seperti itu? Apa dasarnya? Apa data yang dia pakai itu? Itu yang menarik bagi saya sebenarnya. Karena orang bisa seperti itu kan luar biasa. Kan kita sebenarnya infak itu uang sisa. Kalau Abdurrahman malah kadang-kadang uang pokok. Nah itu sebenarnya kita perlu belajar ya. Itu belajar. Hidup ini kan kembali belajar. Ini strategi itu yang kita nanti akan diskusikan di komunitas terbawah. Baik Bapak Ibu, terima kasih
atas kehadirannya di sesi ini dan mudah-mudahan apa yang kita Coach, boleh usul? ya boleh silakan. Ya ini wacana sebenarnya sih. Iya. Jadi Rehat ini kan Zoka ini kan punya tim atau ini ya Rehat gitu ya, paket Rehat, kemudian ada terapi kesehatan, tadi ada terapi energi maupun terapi pikiran ya. Nah kemudian dalam rangka mencari donatur atau dana, apakah bisa misalkan alumni Rehat ini yang memberikan jasa terapi gitu ya, misalkan di website diumumkan gitu ya, nanti ya, nah para para pasien ini dia membayar dengan ya nanti sedekah itu akan masuk ke Zokah gitu Coach. Jadi atau mungkin gimana tadi kalau bagi hasilnya intinya sebagian itu akan lari ke ini dimasukkan ke dana Zokah gitu Coach. Sambil belajar, menterapi dan sambil mereka juga ini mempraktikkan ilmunya dan pasien juga gitu ya. Itu Ya. ini saran Coach. Oke, ya Pak, itu kepikiran nanti. Kalau saya sebenarnya pengennya para praktisi itu praktek seperti biasa. Kalau mau itu apa? Karena sebenarnya di kita itu, karena saya sering ngomong, biarin yang cari duit untuk donasi kita, teman-teman biar berdaya cari duit buat. Kecuali memang niatnya dari awal mau cari duit kita. Karena kalau memang mau cari duit komersil nggak apa-apa juga. Kita boleh-boleh aja. Kalau teman-teman, kan sekarang era COVID Pak, teman-teman banyak kehilangan pekerjaan, kehilangan PHK dan sebagainya. Kayak saya nggak suruh niruin Zoka, kasihan dia. Nanti dia bisa curi duit. Kalau dia ada lebih mau ambil nggak jadi masalah gitu. Makanya sebenarnya saya kalau teman-teman yang serius mau belajar kayak Rehat segala, yuk serius masukin grup, buka praktik yang benar, kemudian kalau perlu kumpulin uang, kita buat website yang betul, di situ nanti ada website yang bagus. Karena gini, kalau nanti masuk ke Zoka, kemudian dia masuk ke donasi lagi, kasihan dianya Pak. Ya, mungkin ini misalkan nanti ada website Zoka, kemudian di situ terbuka buat pasien yang ingin diterapi gitu oleh Zoka. Nah, kemudian bisa jadi sebagian masuk ke Zoka, sebagian lari ke terapi tersebut. Jadi mungkin biar nggak, ya mungkin dia juga dapat jasa juga di situ ya dari terapi tersebut gitu Coach. Ya kalau itu bisa. Kalau itu insya Allah itu kita lakukan. Karena website-nya lagi direvisi itu. Karena seiring perubahan dari Zoka Care ke Rumdes, itu rumah berdaya Zoka. Karena kenapa kita ubah? Karena kita ingin masuk lebih corporate. Gitu. Kalau Zoka Care sangat LSM sekali. Kita mungkin terjadi perubahan gitu. Insya Allah nanti akan masuk di situ di mana di website. Ya teman-teman yang mau terlibat di situ. Kita nanti ada dua buat teman-teman sering kalau bergabung dengan Zoka itu biasanya belajar, teman-teman boleh buka untuk sosial atau buka untuk komersial. Kalau saya dulu biasanya waktu saya punya lembaga terapi itu saya ada hari Jumat atau hari apa itu yang datang gratis. Tapi hari Senin sampai hari Kamis saya cari duit gitu. Dari Jumat biasanya gratis. Jadi orang-orang nggak mampu datangnya di hari Jumat. Gitu. Ada hari Jumat dan Sabtu. Itu boleh pilihan. Teman-teman nanti begitu sebenarnya. Jadi di Zoka itu mau belajar apapun bisa. Tapi ada yang komersil, ada yang karena sebenarnya gini. Kami di Zoka LSM sifatnya supporting teman-teman gitu. Kayak teman-teman mau belajar silahkan cari dana untuk bisnis nggak apa-apa. Bahwasanya bisnisnya nanti mau digunakan untuk sosial nggak jadi masalah. Tapi misi kita adalah menggiatkan kembali bisnis karena sekarang banyak banget orang yang lagi down, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya banyak melatih orang. Karena kembali kami di Zoka itu edukasi bisnisnya. Jadi beberapa orang banyak ngajakin bisnis komersil. Pertama nggak punya SDM-nya, SDM-nya sibuk. Yang kedua misi kita dari awal memang membantu dan misi kita edukasi. Makanya visi Zoka itu kan reedukasi tauhid thinking, reedukasi berpikir di level tauhid dalam berbagai macam bentuk gitu. Cuma memang fokus kita di edukasi. Enggak misi Zoka gitu sebenarnya, termasuk tunanetra dan sebagainya. Baik, saya rasa cukup ya. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu. Gunakan ilmunya. Kalau nanti yang masuk di dalam grup bisa WA ke admin Zoka ya. Nanti insya Allah dikirimin
kirimin apa yang ada di grup, nanti dikirim di share di grup, yang ada di grup boleh WA ke Jaka. Mungkin besok, hari ini dikonversi, besok sudah jadi, nanti dikirimin masing-masing ke teman-teman, biar dipelajari ulang, dan saya yakin itu memang perlu belajar sedikit ulang. Saya tadi juga mengukur sebenarnya, ini sebenarnya materi bisa lewat Zoom apa enggak gitu, lewat online apa enggak gitu. Kita lihat sih apa, karena kita juga ingin berhasil sih ngerjain ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga ilmunya bisa digunakan, bermanfaat, dan mengejar tujuan Bapak Ibu. Amin. Sekian dari saya. Dengan kepala terima dulu. Sekarang kalau wabihamdika kita Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Ya, sama-sama. Pak Ari. Ya. Izin. Salam. Tutup ya. Ya.